Pemirsa, perjuangan Tom Lembong untuk menggugurkan status tersangkanya di Kejaksaan Agung pupus sudah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 tersebut. Apa respons dan langkah berikutnya dari pihak Tom Lembong dan dari Komisi Kejaksaan? Kami juga ingin mendengarkan tanggapannya. Saya akan membahasnya bersama dengan tim kuasa hukum Tom Lembong, Sugito Atmo Prawiro, dan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwandi. Selamat malam Pak Sugito, Pak Pujiono. Selamat malam, dia. Baik, Pak Sugito, apakah sudah ada respons dari klien Anda, Pak Tom Lembong? Saya belum ketemu langsung dengan Pak Tom Lembong setelah putusan, tapi kami secara pribadi sebagai tim lawyernya sangat keberatan terhadap putusan tersebut. Karena banyak hal yang terkait dengan fakta persidangan, terutama dari ahli, itu kan juga sudah menjelaskan bahwa menyangkut mengenai masalah kerugian keuangan negara itu kan kata dapat sudah dihilangkan. Jadi harus ada bukti konkret adanya kerugian keuangan negara, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam proses pembuktian sampai sekarang pun kalau misalnya dari pihak jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa ini sudah ada laporan dari BPKP. Kami tanyakan mana laporan BPKP-nya. Sampai sekarang pun pada waktu pembuktian belum ada, masih dalam proses. Ini kan menyangkut mengenai masalah nasib orang, masih dalam proses, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Menurut saya, ini ada banyak ketidakadilan dalam proses yang dijalankan untuk Tom Lembong. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sprindik yang tadi juga diilustrasikan, itu kan dari tahun 2015 itu yang diulang-ulang berkali-kali sampai tahun 2023. Tom Lembong itu kan menjabat cuma 11 bulan, itu pun tahun 2015, tahun 2016. Sebelumnya ada Menteri Rahmat Gobel. Setelah Pak Tom Lembong ada Enggar Tiasoluita, ada Agus Supramanto, ada Lutfi, terus ada Zulhas. Ini mereka itu juga tidak diperiksa. Ini hukum yang sewajarnya karena pasti yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung itu adalah antara tahun 2015 sampai tahun 2023. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari jaksa penuntut umum juga menghadirkan dari BPKP yang kebetulan ahli dari jaksa penuntut umum. Itu disampaikan bahwa kenapa dari sprindik yang tahun 2015 sampai tahun 2023 hanya yang diperiksa hanya ada Tom Lembong saja. Mereka menyampaikan bahwa bukti awal yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum hanyalah periode 2015 sampai tahun 2016. Inilah yang saya katakan bahwa seperti ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Kalau memang itu mau proses, ya seharusnya diproses semuanya. Jangan orangnya, tapi objek perkaranya. Ini kan tahun 2015 sampai 2023. Kalau misalnya hanya pemerintah, pasti publik akan menilai bahwa ini ada ketidakadilan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Pak Sugito, terkait poin Anda yang pertama, Pak Sugito, soal tidak adanya audit dari BPK, ini argumentasi yang selalu ditekankan oleh pihak kuasa hukum Tom Lembong. Tapi tadi dari Hakim PN Jakarta Selatan sudah mengatakan ia mengutip putusan MK 003 yang pada intinya untuk membuktikan adanya kerugian negara itu tidak serta-merta harus dengan perhitungan dari BPK atau BPKP. Respons Anda bagaimana? Jadi begini Mbak, itu kan di undang-undang yang terkait dengan BPK itu yang punya wewenang. Kalaupun misalnya ada pihak lain yang mengaudit atau ada pihak lain yang mencoba untuk menghitung, itu harus yang mendeklar Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau misalnya semua orang bisa mendeklar, menurut saya ini sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena kewenangan itu hanya ada di BPK. Jadi kalau misalnya ada pihak lain diberikan kewenangan atau karena keputusan pengadilan atau karena keputusan jaksa penuntut umum, silakan diaudit. Tapi tetap harus dikembalikan ke BPK untuk mendeklar menyangkut masalah kerugian keuangan negara, bukan pihak lain. Kalau menurut saya semacam itu. Oke, saya beralih dulu ke Pak Pujiono. Pak Pujiono, sejak awal kasus Tom Lembong ini bergulir, berbagai spekulasi, kontroversi mengelilingi kasus Tom Lembong. Dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, apakah setidaknya menurut Anda bisa menjelaskan, bisa lebih mengklirkan bahwa tidak ada yang namanya spekulasi maupun kejanggalan dalam penetapan tersangka Tom Lembong? Ya, proses ini kan kita ikuti ya. Kita ikuti sejak keluarnya sprindik. Bahkan ketika sidang pra-peradilan saya tanya juga kepada Pak Jampitsus, saya juga tanya ke pengacaranya
sampai kapan sidang gitu. Bahkan tiap hari kita juga ngirim tim. Hari ini kita juga jadi ngirim tim, termasuk juga kita langsung diupdate tentang putusan pra peradilan ini. Nah, terhadap putusan ini kan seperti apa? Ya, satu, kita memberikan apresiasi bahwa proses berarti kan sudah berjalan dengan proper menurut pengadilan ya. Pengadilan. Nah, selanjutnya adalah proses berikutnya ketika nanti perkara ini dilimpahkan ke pengadilan. Ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah soal kerugian negara. Sebenarnya sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa ada dua landasan kan yang kemudian harus dipakai. Pertama adalah di Undang-Undang BPK, misal memang menyebut bahwa yang bisa mendeklar itu adalah BPK. BPK sendiri bisa mendeklar. Terus kemudian institusi lain apakah bisa kemudian melakukan penghitungan? Bisa melakukan penghitungan dalam konteks audit seperti yang kemudian dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan kalau kita lihat di SEMA tahun 2016 juga, dan di situ juga disebutkan bahwa ada satu BPK yang mendeklar. Nah, yang kedua adalah hakim. Nah, tinggalkan kalau dalam KUHP kita itu sebenarnya ketika kemudian proses ini berjalan, kan yang penting adalah dua alat bukti, dan kemudian yang terakhir adalah nanti keyakinan hakim, karena dalam SEMA itu juga kemudian hakim dalam hal-hal tertentu bisa kemudian menentukan apakah kerugian negara itu ditentukan iya atau tidak, itu hakim bisa menentukan ke sana. Sehingga menurut kita tinggal nanti dikuatkan saja dalam konteks kerugian negara ini. Tim lawyernya Pak Tom Lembong membuktikan bahwa tidak ada unsur kerugian negara itu dalam konteks mungkin perhitungan yang berbeda barangkali. Oke. Sekarang terkait dengan beberapa bukti atau keberatan yang disampaikan oleh pihak Tom Lembong, disebut oleh hakim sudah masuk materi pokok perkara. Nah, Pak Sugito, apakah dari kuasa hukum Tom Lembong bisa menerima hal ini? Sebetulnya apakah dijelaskan yang dimaksud dengan beberapa bukti atau keberatan yang disampaikan oleh pihak Anda itu sudah masuk materi pokok perkara itu yang mana? Jadi begini, di putusan MK kan jelas bahwa itu harus ada relevansinya. Itu kan kalau misalnya alat bukti menyangkut mengenai masalah kerugian keuangan negara, kan tadi saya sampaikan bahwa fakta dapat itu sudah dihilangkan, jadi harus lolos, bukan potensial loss. Terus sampai sekarang pun yang selalu disampaikan oleh jaksa penuntut umum kan dari BPKP pada waktu pembuktian di pengadilan, mana bukti yang dari BPKP, yang catatan dari BPKP kalau memang itu menjadi pegangan mereka, tidak ada juga. Jadi jangan sampai hakim menafsirkan dua alat bukti tapi bukti yang tidak ada relevansinya. Itu menurut saya tidak masuk akal secara hukum. Seharusnya yang ada relevansinya. Kalau misalnya tidak ada relevansinya, ngapain itu bukti itu dipaksakan sebagai alat bukti untuk proses yang terjadi pada Tom Lembong? Oke, kalau begitu argumentasinya Pak Pujiono, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa bukti yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung itu tidak relevan, atau semuanya ya tetap harus menunggu proses pengadilan tindak pidana korupsi? Proses pra-prid itu tidak ada proses keberatan dan tidak ada proses banding kan. Artinya kan proses kemudian selesai dan kemudian harus berjalan pada proses material yang kemudian menjadi pokok perkara. Dan kita juga akan kawal itu. Dan saya sebenarnya sepakat juga yang disampaikan Pak Sugito bahwa ini nanti juga harus kemudian diperiksa mendak-mendak yang lain berdasarkan Sprindik 2015 tahun 2000 sampai 2023. Tapi ini kemudian belum diperiksanya, dalam tanda kutip belum itu, menurut kita ya, menurut kami di Komisi Kejaksaan belum, dengan putusan pra peradilan ini tidak lantas kemudian menggugurkan status tersangkanya Pak Tom Lembong. Ini kan proses jalan terus gitu. Tinggal kemudian kalau kami dari Komisi Kejaksaan kita dorong menteri-menteri yang lain dong tolong diperiksa, biar kemudian bukan soal menunjukkan keadilan atau tidak, tetapi dalam proses bahwa ini sprindiknya 2015 sampai 2023, maka konstruksi hukum kasus ini juga harus kemudian sampai selesai, tidak kemudian hanya setengah bahkan seperlima saja begitu. Baik. Jadi masih ada catatan dari Komisi Kejaksaan yang mendorong agar pihak-pihak lain diperiksa. Terakhir sedikit saja Pak Sugito, karena proses di pra-peradilan sudah selesai, tinggal berjuang nantinya di Pengadilan Tipikor. Adakah bukti lain yang dipersiapkan yang dirasa lebih kuat lagi untuk bisa membuktikan bahwa Pak Tom Lembong tidak bersalah di pengadilan tingkat pertama nanti?
Saya kira kita sudah cukup banyak punya bukti dan nanti kita buktikan di persidangan. Tapi yang jelas ini adalah sifatnya kebijakan dan itu banyak dilakukan oleh menteri sebelumnya dan sesudahnya. Jadi kalau misalnya seperti ini disampaikan oleh teman kami dari Komisi Kejaksaan, itu kan tahun 2015, tahun 2023 seharusnya itu diperiksa semuanya. Diperiksa semuanya dulu, baru ditetapkan tersangka siapa yang misalnya menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan yang menguntungkan pihak lain. Itu kan harus diperiksa dulu. Kalau ini belum diperiksa semuanya, tiba-tiba hanya Tom Lembong, tetap orang punya asumsi bahwa ini adalah diskriminasi dalam penegakan hukum. Itu yang kami sesalkan. Tapi kalau terhadap proses persidangan yang untuk pokok perkara, kami sangat siap. Oke, baik kalau begitu. Iya. Terima kasih Pak Sugito Atmo Prawiro dan juga Pak Pujiono Suwandi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.